أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu besar kepada kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan benar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita sering merasakan ketika kita mengharapkan satu hal dalam hidup ini, kemudian kita mampu mewujudkannya dengan tanpa ada hambatan. Ingat bahwa ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Ini semata-mata karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang kalian rasakan, kalian dapatkan, maka sesungguhnya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang penting yang tidak boleh untuk kita lupakan adalah, pernahkah kita bertanya kepada diri kita, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan tanpa kita mengerjakan hal apapun? Pertanyaan ini penting agar kita tidak lalai, agar kita tidak lupa, agar kita tidak terlena. Sebab pada faktanya tidak sedikit orang yang jelas-jelas melakukan sebuah kesalahan, tapi malah betah di atas kesalahannya.
hingga akhirnya berani mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukannya bukanlah sebagai sebuah kesalahan waliyadzubillah. Maka cobalah sering-sering bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan tanpa kita mengerjakan hal apapun? Agar kita tidak terlalu sombong, agar kita tidak terlalu percaya diri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 hal yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita. Ketiga hal tersebut ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman. Ini hadis qudsi. Ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai Bani Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Ya Bani Adam, law anna dhunubaka balagat ananas sama ghafartu laka. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan yang ada di langit, thumma astaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan itu untukmu. Ya Bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa setumpuk bumi, kemudian ketika engkau berjumpa denganku, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan setumpuk bumi. Tiga hal yang dimaksud tadi. Yang pertama adalah ad-du'a war raja. Doa dan harapan. Harapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa. Karena itu termasuk hal yang Allah janjikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian menyatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kamu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Maka hindari kata-kata jika engkau berkehendak dalam doa. Jangan sampai kita mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau berkehendak. Jangan. Karena tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memberatkan Allah Azza wa Jalla. Maka berdoalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Tidak ada doa tanpa harapan, sebagaimana tidak ada harapan tanpa doa. Doa tanpa harapan adalah sebuah kesia-siaan. Harapan tanpa doa adalah sebuah keniscayaan. Karena itu doa harus selalu disertai dengan harapan. Harapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa.
Selain harus adanya harapan dalam doa, juga harus menghadirkan hati. Segala sesuatu kalau dengan hati, maka hasilnya akan lain. Pekerjaan yang berat, jika kita kerjakan dengan hati akan terasa ringan. Segala sesuatu dengan hati akan menjadi mudah. Dalam doa, hati adalah perkara utama yang harus dihadirkan agar kita fokus. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang paling utama yang harus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita adalah agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah sebab yang pertama. Dan tidak lama lagi kita akan masuk di 10 hari atau malam terakhir bulan Ramadan. Ini adalah momen terakhir kita. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita di hari-hari dan di malam-malam sebelumnya tidak maksimal, maka di 10 hari dan malam terakhir bulan Ramadan kita harus maksimal. Maksimal dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam membaca Al-Quran, dalam qiyamul lail, dalam bersedekah, dalam segala hal yang positif, mengandung kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh para salafus saleh kita. Jadi, sebab yang pertama adalah doa dan harapan. Jangan lupa berdoa. Di bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita sering dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua adalah al-istighfar. Istighfar. Istighfar adalah amalan yang agung. Istighfar adalah kebutuhan primer kita dalam hidup. Karena kita tak bisa hidup jika tanpa ada istighfar. Istighfar adalah sesuatu yang harus menyertai hari-hari kita dan waktu-waktu kita. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal ibad la budda lahum minal istighfar awwaluhum wa akhirahum. Sesungguhnya seluruh hamba itu sangat butuh kepada istighfar, baik generasi yang pertamanya maupun generasi yang terakhirnya. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Istighfar itu sendiri artinya adalah thalabul maghfirah, pemohon ampunan. Maghfirah atau ampunan itu sendiri artinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita perlindungan dari kejahatan dosa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari jeleknya dosa dan menutupi kita dari jeleknya dosa. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memuat tentang istighfar. Ada yang berupa perintah dari Allah. Ada juga yang isinya keutamaan bagi mereka yang selalu beristighfar. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan terkadang kata istighfar juga disandingkan dengan kata taubah, dibarengkan penyebutannya di dalam Al-Quran.
ketika taubat atau istighfar dibarengkan penyebutannya dengan taubat di dalam Al-Quran, maka istighfar artinya adalah memohon ampun bil lisan, dengan lisan. Kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedangkan taubat artinya adalah al-iqla'u 'anidz dzanbi bil qalbi wal jawarih. Melepaskan dosa, meninggalkan dosa dengan hati dan anggota badan. Itu perbedaan antara istighfar dan taubat ketika disebutkan secara bersamaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan ini, bulan yang kita sedang berada di dalamnya adalah momen yang tepat. Momen yang tepat, kesempatan emas untuk kita sering-sering mengucapkan istighfar. Membasahi lisan kita dengan istighfar. Mengucapkan istighfar tidaklah berat. Mudah. Dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan. Sedang apapun bisa kita lakukan. Astagfirullah. Astagfirullah. Perbanyak istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil yaum akthar min 70 marrah. Dalam sehari lebih dari 70 kali. Inilah di antara sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sebab yang ketiga ini adalah sebab yang paling agung, sebab yang paling penting. Sebab tidak akan pernah ada maghfirah tanpa ada tauhid. Ketika ada tauhid, maka akan ada maghfirah. Coba perhatikan satu ayat yang mungkin sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada siapa? Kepada yang menyekutukannya dengan sesuatu. Kepada yang tidak memiliki tauhid. Enggak ada maghfirah bagi siapa yang tidak ada tauhid di dalamnya. Ketika ada tauhid, maka akan ada maghfirah. Dalam hadis qudsi tadi yang kita baca, Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa kesalahan setumpuk bumi, lihat. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian ketika engkau berjumpa denganku, engkau dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Artinya dalam keadaan mentauhidkan Allah. Maka apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan setumpuk bumi. Ada tauhid, akan ada ampunan. Tidak ada tauhid, tidak akan pernah ada yang namanya ampunan. Maka tauhidkan Allah Azza wa Jalla sepanjang hidup kita. Ya. Amalkan tauhid. Pegang kuat-kuat. Jangan pernah melepaskan tauhidullah. Karena tauhid awwal wajibin wa akhiruh. Sebab tauhid itu kewajiban yang pertama dan terakhir. Saat kita lahir ke dunia dengan tauhid, ketika kita meninggalkan dunia juga dengan tauhid. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 sebab yang dengan itu kita akan meraih ampunan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah doa dan harapan. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Dan yang ketiga adalah tauhid. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di kesempatan ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب